Baik, di sini saya akan menjelaskan pembaruan yang ada di aplikasi SIMS ya, atau aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Nah, adapun di sini beberapa pembaruannya, yaitu yang pertama minimalisasi link dashboard admin dan kepala sekolah. Jadi ada beberapa menu yang diminimalisasi ya, jadi nggak manjang ke bawah kali gitu. Nanti kita lihat. Terus ada penambahan fitur blog system. Jadi admin sekolah nanti bisa nambah atau buat artikel lah gitu ya. Ya blog system gitu. Nah, terus juga ada penambahan fitur untuk pendaftaran alumni. Jadi harapannya adalah untuk siswa-siswa atau yang sudah alumni yang sebelumnya kan belum ada nih aplikasi SIMS ini kan di sekolahnya kan, di sekolah teman-teman lah gitu kan. Nah, pastikan untuk alumni kan datanya belum ada ya, belum terdata. Nah, jadi bisa nih kita sediakan platformnya ya, formnya supaya alumni-alumni yang tadi udah selesai, udah tamat, mendaftar di form alumni kita. Tujuannya adalah supaya data-data alumni tersebut itu tersimpan di server kita, di database kita secara online gitu. Nah, lalu selanjutnya optimasi loading ya dan tampilan website. Jadi harapannya loadingnya itu lebih cepat lah daripada sebelumnya. Terus juga optimasi database. Jadi ada beberapa di database yang diindeks ya supaya load datanya itu lebih cepat. Ada beberapa perbaikan tipe ya, salah ketik dan beberapa fungsi kecil lah, logika-logika fungsi kecil ada beberapa yang diperbaiki. Nah, terus juga memberi status aktif atau tidak pada jurusan. Maksudnya gimana? Jadi sekarang kan peraturannya adalah kalau jurusan yang udah ada siswanya itu nggak bisa dihapus. Nah, timbul permasalahan gimana kalau misalnya pada suatu waktu jurusan ini udah nggak dibuka lagi gitu. Udah nggak aktif lagi, emang nggak ada peminatnya atau apalah gitu kan. Nah, sementara kalau misalnya di aplikasi PPDB-nya kan pasti muncul tuh kan jurusan kita kan. Nah, supaya untuk mencegah kalau misalnya jurusannya itu udah nggak aktif lagi, siswa baru itu nggak bisa daftar di jurusan tersebut, maka kita buatlah fitur baru, yaitu fitur aktif dan non-aktif. Jadi kalau misalnya jurusannya masih aktif, masih hidup ya, masih berjalan, ya statusnya aktif. Tapi kalau misalnya suatu waktu udah nggak aktif lagi, atau memang udah nggak menerima siswa di jurusan itu lagi, maka nanti bisa kita nonaktifkan supaya siswa baru nanti yang daftar melalui PPDB itu nggak akan muncul lagi pilihan di jurusan yang kita nonaktifkan tersebut gitu. Karena kan nggak bisa nih jurusan itu kita hapus gitu ya. Jadi eh, alternatifnya adalah kita buat fitur untuk menonaktifkannya. Lalu selanjutnya galeri pada galeri kegiatan pada halaman jurusan ya. Nah, kita bahas satu-satu. Minimalisasi link dashboard admin dan kepala sekolah. Oke. Atau dari yang ini dulu ya, yang dari halaman home. Jadi yang halaman home ini ada sedikit berubah. Yang pertama di sini menu-menunya, di sini kan biasa kalau sebelumnya kan kalau klik daftar langsung mengarah ke PPDB. Nah, sekarang ada dua nih, ke PPDB ya. Nah, sama ke pendaftaran alumni. Nah, di sini pendaftaran alumni nggak selengkap PPDB ya, karena kan repot banget gitu. Udah alumni kita ibaratnya minta tolong lah sama alumni supaya ngisi datanya di tempat kita. Malah banyak data yang memperibet, jadi nggak. Jadi hanya data-data yang sekiranya penting aja nih yang perlu diisi oleh alumni gitu. Nah, terus kalau kita scroll ke bawah, sekarang ada yang baru yaitu artikel. Nah, sebelumnya kan nggak ada nih. Sekarang udah ada nih artikel sekolah. Nah, terus tadi apa ya? Ini galeri kegiatan jurusan tuh maksudnya gini. Ini kita lihat nih kalau buka TKJ. Nah, sekarang di sini ada slideshow slideshow galerinya gitu. Jadi, misal nih di jurusan TKJ ini ada kegiatan, misal seminar robotik atau mengikuti perlombaan, menang juara satu tingkat nasional atau apa yang sekiranya bisa menjadi bahan promosi gitu ya. Jadi nilai tambah untuk dilihat oleh calon
calon apa ya, calon peserta didik ya, calon siswa. Nah, tuh galerinya bisa kita setting-setting nanti melalui fitur admin, melalui akun admin gitu ya. Nah, untuk bawahnya sama aja sih, kayak ya keterangan kan, kompetensi dan profesinya. Nah, ini semua bisa dikelola melalui akun admin gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu nih blok sistemnya ya, artikel. Nah, bisa lihat artikelnya. Ya, artikel-artikel ya misal seperti kayak apa ya, kayak tanggal sekian siswa SMK Egio memenangkan perlombaan tingkat nasional gitu misalnya. Itu bisa ya. Jadi artikelnya itu ada lah ya. Terserah lah mau gimana gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari artikelnya. Oke, untuk yang halaman home kayaknya ini aja ya kan. Galeri, blok sistem sama pendaftaran alumni. Oke, selanjutnya kita masuk ya login sebagai admin. Eh, Oke, kita masuk sebagai admin. Nah, sekarang udah diminimalisasi nih menggunakan drop down seperti ini. Jadi nggak panjang kali ke bawah ya, walaupun ini udah panjang juga gitu kan. Tapi biar nggak terlalu panjang kali juga lah ke bawah. Jadi yang pegawai kita jadikan dalam satu kelompok, ada data pegawai, ada presensi pegawai. Ya isinya sama lah kayak sebelumnya, nggak ada bedanya. Nah, PPDB yang sebelumnya calon siswa dan pendaftaran itu jadi satu-satu menu gitu ya, calon siswa, pendaftaran gitu. Nah, sekarang dijadikan satu dalam menu PPDB gitu. Nah, yang alumni juga sebelumnya kan cuma data alumni aja. Nah, sekarang bisa ngeliat nih pendaftaran alumni. Jadi, kalau misalnya tadi ada alumni yang daftar melalui form pendaftaran alumni, dia nggak langsung masuk ya datanya. Jadi, harus kita validasi dulu, harus kita verifikasi dulu oleh adminnya, seperti itu. Nah, terus juga di bagian sekolah ini ada dua nih baru ya. Sebenarnya nggak baru dua sih. Jadi kan sebelumnya banner home ini kan gabung nih, gabung di bagian pengaturan ini, pengaturan umum sekolah ya. Di bawah sini dia sebelumnya. Nah, sekarang udah saya pisah. Jadi banner home itu tersendiri jadi sini. Banner home itu apa? Banner home itu ini. Buat yang lupa ya. Nah, ini. Nah, gambar-gambar ini ya ini banner home. Jadi bisa kita ubah-ubah lah gitu ya. Bisa edit, hapus, tambah gitu. Segala macam. Nah, terus artikel. Nah, ini artikel ya untuk postingan di sini. Nih untuk postingan di sini ya. Jadi mau tambah tambah ya kayak gini judul, keywordnya untuk pencarian, kontennya, thumbnailnya, thumbnail tuh yang ini nih ya, thumbnail. Terus di sini ada galeri, galeri tuh ini nih. Misalnya ada banyak foto yang mau dimasukin, nanti akan muncul di sini nih. Nah, dia menggunakan teknik lazy load ya, jadi supaya loading di awalnya itu nggak berat gitu. Gitu. Oke. Nah, ini galeri ya. Nah, galeri ini nih dia bisa multiple upload. Jadi, sekali upload tuh bisa banyak gambar gitu. Oke. Ini untuk minimalisasi ya, minimalisasi link dashboard dan kepala sekolah. Ya, sebenarnya kan kalau teman-teman tahu, admin dan kepala sekolah tuh sama ya menunya. Cuman bedanya, admin kan bisa ngelola, kalau kepala sekolah tuh cuman lihat-lihat aja gitu. Dia nggak bisa nambah, ngedit, dan menghapus. Optimasi loading, optimasi database ya, ini di bagian database-nya lah gitu kan. Perbaikan tipe dan beberapa fungsi kecil yang mungkin sebelumnya ada kesalahan logika gitu ya. Itu udah ada perbaikan. Nah, sama sekarang kalau misalnya alumni, itu dia nggak bisa login. Nih, coba tes. Nah, jadi sekarang kalau udah jadi alumni ya udah nggak usah ikutan lagi ke dalam aplikasinya gitu ya. Udah nggak bisa login lagi. Jadi yang bisa login tuh cuman siswa aktifnya saja. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ya untuk tampilan yang di sini nggak ada dirubah ya, masih sama seperti versi sebelumnya. Teman-teman ya bisa lihat aja di versi video yang siswa ya, sama nggak ada bedanya.
paling ada beberapa beda di algoritmanya aja sih. Kayak yaitu tadi perbaikan tipe sama algoritma-algoritma kecil lah, function-functionnya itu ada beberapa yang diperbaiki memang. Tapi secara tampilan dan alurnya nggak ada bedanya, sama aja. Oke, mungkin itu aja ya untuk pembaruannya. Jadi ada yang paling signifikan sih penambahan fitur ada tiga ya, fitur block system, fitur pendaftaran alumni, sama fitur galeri kegiatan. Jadi sebelumnya nggak ada nih gitu. Nah, selebihnya ya cuman kayak perbaikan aja. Ah ini sama ini nih, status aktif di jurusan gitu ya. Jadi kita bisa mengaktif dan menonaktifkan. Nah, di sini di jurusan kita bisa aktifkan atau nonaktifkan ya, matikan. Nah, kayak gitu kurang lebih. Sisanya semua sama. Di sini galeri jurusan bisa kita kelola ya. Nah, bisa kita tambah, edit, hapus ya, biasalah. Oke, mungkin itu aja ya. Udah semua nih kan. Jadi ada empat fitur utama tadi. Fitur block system, pendaftaran alumni, memberi status aktif nonaktif pada jurusan, dan galeri kegiatan jurusan gitu. Nah, selebihnya itu ya kayak perbaikan salah tulis atau beberapa fungsi-fungsi kecil ya, optimasi database dengan di indexing ya. Lalu optimasi loadingnya ya menggunakan kayak teknik lazy load atau ada beberapa sumber daya ya atau iyalah sumber daya yang sebelumnya ada di load padahal sebenarnya nggak terpakai gitu ya. Nah, jadi itu udah dihilangkan supaya loadingnya lebih cepat. Minimalisasi link ya kayak tadi dikelompokkan jadi satu supaya nggak panjang ke bawah gitu. Oke, mungkin untuk update kali ini segini dulu ya. Kedepannya akan terus diupdate lagi. Misal nanti ada beberapa fitur lah dari fitur guru dan murid ya. Misal kayak penugasan ya. Jadi guru nanti bisa ngasih tugas ke murid, ke siswa, dan siswa bisa ngupload filenya atau tugasnya di platform ini juga gitu. Nah, itu nanti kedepannya pokoknya akan terus dikembangkan. Oke, mungkin segini dari saya. Sekian dan terima kasih.